Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kelompok kami akan membahas hasil analisis dengan judul Tipe Budaya Organisasi di PT Telkom Indonesia. Pertama, perkenalkan nama saya Ramdan. Nama saya Selvia. Nama saya Desikan. Nama saya Bahrain. Oke, kita bakal bahas secara santai, tapi tetap informatif dan lengkap. Mulai dari latar belakang perusahaan, teori budaya organisasi, tipe budaya yang diterapkan di Telkom, sampai penerapan dampak dan saran pengembangannya. Oke, langsung aja. Desti, boleh dijelaskan dulu bagian latar belakangnya? Jadi kalau kita lihat dari latar belakangnya, PT Telkom Indonesia, TPK itu adalah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Telkom dikenal sebagai penyedia layanan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Bahkan bisa dibilang sebagai tulang punggung transformasi digital nasional. Telkom bukan cuma ngurus soal telepon atau internet, tapi juga berperan besar dalam pengembangan layanan digital seperti Telkom, Telkomsel, dan berbagai solusi digital untuk bisnis dan pemerintah. Nah, karena Telkom punya skala yang luas banget, budaya organisasi jadi fondasi penting biar semua karyawan punya semangat dan arah kerja yang sama. Tanpa budaya organisasi yang kuat, kondisi di perusahaan besar itu pasti sulit berjalan dengan efektif. Iya, benar banget Desti. Apalagi kalau kita lihat, Telkom itu udah berdiri lama dan punya ribuan karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi budaya kerja di sana harus bisa jadi lem yang mengikat semua bagian agar tetap selaras dan produktif. Nah, ini biar lebih jelas lagi, Selfie bisa jelasin nggak ya apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan budaya organisasi? Boleh banget. Jadi, budaya organisasi itu sebenarnya kumpulan nilai, kepercayaan, norma, dan kebiasaan yang dipegang bersama oleh semua anggota organisasi. Budaya ini yang ngatur gimana karyawan bersikap, bekerja, dan berinteraksi satu sama lain. Menurut teori Kreitner dan Kinnicki, budaya organisasi berfungsi untuk menciptakan identitas perusahaan, membentuk perilaku, dan meningkatkan stabilitas sosial di lingkungan kerja. Mereka juga membagi budaya organisasi jadi tiga tipe utama. Pertama, budaya konstruktif, yaitu budaya yang mendorong karyawan buat berkembang, terbuka, dan aktif berkolaborasi. Kedua, budaya pasif defensif, di mana karyawan cenderung berhati-hati, menjaga posisi, dan sering kali menunggu arahan dari atasan. Dan ketiga, budaya agresif defensif, yaitu budaya yang berorientasi pada kompetisi dan pencapaian target yang tinggi. Nah, berdasarkan hasil analisis kita, Telkom ini ternyata punya ketiga tipe itu. Tapi yang paling kuat adalah budaya konstruktif. Iya, dan yang menarik, budaya konstruktif di Telkomsel itu benar-benar terlihat dari nilai-nilai utama mereka, yaitu solid, speed, dan smart. Solid itu menggambarkan kerjasama dan loyalitas yang kuat antar pegawai. Speed menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan zaman, terutama di era digital. Dan smart menggambarkan cara kerja yang cerdas, efisien, dan penuh inovasi. Misalnya aja, Telkom yang melakukan kerjasama lintas divisi untuk ngembangin produk baru kayak IndiHome dan Telkomsel Orbit. Tim dari bagian teknologi, pemasaran, dan layanan pelanggan bisa bareng-bareng ngerjain satu proyek besar. Nah, ini nunjukin kalau budaya konstruktif di sana bukan cuma teori tapi benar-benar diterapkan dalam keseharian kerja. Tapi ya di sisi lain Telkom juga masih punya sedikit budaya pasif defensif terutama karena organisasi mereka besar banget dan ada hierarki yang panjang. Kadang-kadang karyawan di level bawah agak ragu buat ngasih ide atau saran langsung ke atasan. Dan unsur agresif defensif juga masih ada, terutama di bagian yang ngejar target bisnis tinggi kayak divisi penjualan dan pemasaran. Ya, dan untuk mengimbangi itu, Telkom punya sistem nilai lain yang disebut akhlak, yang merupakan singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai ini dibuat sama Kementerian BUMN dan sekarang jadi pedoman untuk semua perusahaan milik negara termasuk Telkom. Contohnya amanah, berarti setiap karyawan harus bisa percaya dan mendapati janji kerja. Yang kedua kompeten, berarti harus belajar dan meningkatkan kemampuan. Harmonis menumbuhkan sikap saling menghargai, loyal, fokus pada kepentingan bangsa, adaptif, berarti terbuka terhadap perubahan, dan kolaboratif, berarti membangun kerjasama yang sinergis. Kalau nilai-nilai ini benar-benar dijalani, hasilnya bukan cuma kinerja yang bagus, tapi juga suasana kerja yang sehat dan solid. Betul banget Desti. Dan sejalan sama itu, Telkom juga udah menerapkan sistem kerja digital modern. Mereka punya aplikasi internal seperti Telkom Employee Portal dan My IndiHome Office buat mempermudah komunikasi antar divisi. Semua karyawan bisa melaporin hasil kerja, dapat arahan dari atasan, dan saling bertukar informasi secara cepat dan transparan. Selain itu, Telkom juga menerapkan sistem performance based management, yaitu sistem penilaian yang berdasarkan hasil kerja.
bukan senioritas. Jadi setiap karyawan punya kesempatan yang sama buat berkembang, selama mereka menunjukkan kinerja yang bagus. Menurutku, ini langkah cerdas buat menciptakan budaya kerja yang adil dan profesional. Nah, iya. Dan kalau kita lihat lebih dalam, budaya kayak gini benar-benar mendukung visi Telkom sendiri, yaitu menjadi digital telkom pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Mereka juga punya 3 misi utama. 1, membangun infrastruktur digital yang berkelanjutan. 2, mengembangkan talenta digital unggulan. Dan ketiga, menciptakan pengalaman digital terbaik buat pelanggan. Visi dan misi ini nggak bisa jalan kalau budaya organisasinya lemah. Makanya Telkom terus berupaya memperkuat nilai solid, speed, smart, supaya semua orang punya arah kerja yang sama dan bisa beradaptasi cepat dengan perkembangan teknologi. Nah, dampaknya juga kelihatan banget ya, budaya organisasi yang bikin karyawan Telkom lebih semangat, lebih disiplin, dan punya rasa bangga terhadap perusahaan. Kerjasama tim juga jadi lebih baik dan inovasi terus muncul, karena suasananya mendukung ide-ide baru. Tapi di sisi lain, karena Telkom punya target tinggi, tekanan kerja juga bisa muncul. Makanya penting banget buat Telkom terus menyeimbangkan budaya kompetitif dengan kolaboratif biar suasana kerja tetap sehat dan harmonis. Benar banget, Yon. Makanya di bagian saran di laporan kita tulis beberapa poin penting. Yang pertama, Telkom perlu terus memperkuat budaya konstruktif supaya semua karyawan lebih berani berinovasi dan menyampaikan ide tanpa takut terhadap hierarki. Yang kedua, perlu dilakukan pelatihan rutin untuk memperdalam pemahaman tentang nilai-nilai akhlak. Dan yang ketiga, Telkom sebaiknya terus membangun sistem komunikasi internal yang lebih terbuka dan dua arah supaya hubungan antar karyawan lebih cair dan produktif. Aku juga setuju banget. Selain itu, Telkom perlu terus menyesuaikan budaya kerjanya dengan karakter generasi muda yang sekarang banyak masuk dunia kerja. Budaya yang fleksibel, terbuka, dan menghargai kreativitas akan bikin karyawan muda lebih nyaman dan loyal. Kalau hal itu bisa dilakukan, budaya kerja Telkom bukan cuma kuat, tapi juga relevan dengan zaman. Iya, dan kalau kita bisa lihat secara keseluruhan, Telkom ini udah jadi contoh perusahaan besar yang bisa ngegabungin profesionalisme, inovasi, dan nilai kemanusiaan dalam satu budaya organisasi yang solid. Harapannya semoga budaya kerja kayak gini bisa jadi inspirasi juga buat perusahaan lain di Indonesia. Karena budaya organisasi yang baik itu bukan cuma soal kerja keras, tapi juga soal kerjasama, tanggung jawab, dan rasa saling menghargai di dalamnya. Nah, benar banget, Yon. Kalau Telkom terus menjaga dan memperkuat budayanya, aku yakin mereka nggak cuma akan tetap jadi perusahaan telekomunikasi terbesar, tapi juga jadi teladan tentang gimana budaya organisasi bisa membawa perubahan positif bagi karyawan dan masyarakat. Oke, jadi itu tadi hasil diskusi kelompok kami tentang budaya organisasi di PT Telkom Indonesia, TBK. Terima kasih buat Desti, Selvia, dan Bahroin atas pembahasan yang luar biasa, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pilus neng Kediri, wong tulus pamit mundur diri.